Saya Mega Aprilia dengan NIM 14120067. Di sini saya akan mendeskripsikan profil dari Dayana tersebut. Dayana itu adalah seorang anak dengan penyandang disabilitas jenis tunanetra dengan kondisi low vision atau bisa melihat sedikit. Nah, profil dari seorang Dayana ini adalah Dayana memiliki nama lengkap Dayana Lutfi Alfani. Dayana itu berusia 13 tahun dan tinggal di daerah Tuparev. Nah, Dayana itu adalah siswi kelas 8 SMP di SLB Beringin Bakti Cirebon kelas A. Nah, Dayana sendiri memiliki referensi belajar. Referensi Dayana biasanya itu adalah menulis. Nah, Dayana itu memiliki hobi. Hobi Dayana adalah menyanyi dan memiliki bakat menyanyi dan tentunya memiliki cita-cita yaitu sebagai penyanyi yang terkenal. Oke, selanjutnya itu ada kajian teoritis tentang disabilitas tunanetra. Nah, yang pertama itu kelompok kami mengambil tentang pengertian dari pembelajaran. Nah, pembelajaran sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Nah, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan nih. Nah, penguasaan, kemahiran dan tabiatnya serta pembentukan dari sikap dan kepercayaan pada setiap peserta didiknya. Nah, dengan kata lain, belajar adalah proses untuk membantu nih peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, proses pembelajaran juga dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku nih dimanapun dan kapanpun. Itu menurut Syam pada 2022. Nah, proses pembelajaran juga nih dapat menentukan nih cara pandang siswa karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai pencapaian pembelajarannya gitu. Oke, selanjutnya itu adalah model pembelajaran. Nah, menurut Daliono pada 2001 mengatakan nih, model pembelajaran adalah sebagai suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan dan perkembangan pada diri siswanya. Nah, model pembelajaran tersebut adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan atau dilaksanakan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar siswa yang diharapkan akan cepat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada tunanetra. Nah, istilah yang digunakan ini tuh untuk menggambarkan keadaan individu yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi penglihatan. Nah, berdasarkan kelompoknya itu biasanya tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu ada kelompok yang buta total atau blind, yang kedua itu ada kelompok yang mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan atau membacakan profil deskripsi dari seorang Dayana. Nah, Dayana itu termasuk ke kelompok yang memiliki sisa penglihatan atau low vision gitu. Nah, selain itu juga pengelompokan tersebut nih, tunanetra juga dapat diklasifikasikan nih berdasarkan waktu terjadinya tunanetra. Nah, biasanya tuh waktu terjadinya tunanetra itu biasanya ada yang dari sejak lahir dan setelah lahir gitu. Nah, berdasarkan kondisi tersebut juga kemampuan daya tuh ada 3, yaitu ada tunanetra ringan, agak berat, dan berat gitu. Nah, dan berdasarkan kelainan juga pada mata ada miopia, hiperopia, dan astigmatisme. Nah, biasanya juga tuh ketunanetraan atau penglihatan atau gangguan penglihatan itu terjadi sejak lahir. Nah, biasanya sejak lahir itu umumnya disebabkan oleh masalah keturunan dan masalah gangguan pertumbuhan dalam kandungannya. Sedangkan tunanetra yang dialami setelah lahir itu umumnya tuh disebabkan oleh kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu hamil dan kelahiran ibu yang mengalami penyakit gonoreo dan penyakit mata lainnya yang dapat menyebabkan ketunanetraan pada seorang anak gitu. Nah, seperti ini, trakhoma dan akibat kecelakaan serta keturunan yang baru timbul setelah lahir bahkan setelah ia pernah bisa melihat gitu. Selanjutnya ada peran guru.
Biasanya keberhasilan pembelajaran di kelas itu sangat ditentukan oleh seorang guru. Nah, kegiatan guru dalam kelas itu meliputi dua hal pokok. Yang pertama itu adalah mengajar dan mengolah kelas gitu. Nah, kegiatan mengajar yang dimaksud adalah secara langsung kegiatan siswa mencapai tujuan-tujuan pembelajarannya. Sedangkan mengolah kelas disebut juga dengan menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas agar kegiatan belajar ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien gitu. Seorang guru harus memiliki komunikasi yang baik dan mampu menggerakkan siswa termotivasi untuk belajar. Nah, guru juga tidak hanya mengajarkan ilmu saja, akan tetapi menjadi orang tua, rekan, dan sahabat. Karena beberapa siswa tuh kurang nih terbuka terhadap orang tuanya. Biasanya juga guru sebagai tempat siswa untuk mencurahkan permasalahan yang dihadapinya. Nah, kasih sayang seorang guru menjadi motivasi sendiri bagi siswa. Itu menurut Handayani dan Syahrini pada 2019. Nah, guru juga memberikan fasilitas belajar dan suasana yang menyenangkan, tidak membosankan, penuh semangat, tidak memberikan rasa khawatir, serta berani mengeluarkan pendapat secara langsung. Nah, saat peserta didik merasa senang, semangat, tidak khawatir, serta berani mengeluarkan pendapat adalah suatu hal yang baik untuk berkembang dan bertumbuh menjadi seorang yang sanggup membiasakan diri dalam menghadapi berbagai macam tantangan di masa globalisasi ini gitu. Nah, dalam proses pembelajaran juga memiliki beberapa kendala tentunya dalam memahami sebuah pembelajaran, serta garis besarnya penyebab timbulnya masalah dalam belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ini yang menjadi tantangan seorang guru untuk tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, akan tetapi harus memperhatikan nih aspek dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sri Maharani. Saya di sini akan memaparkan lanjutan materi dari rekan saya. Saya di sini akan membahas tentang rancangan pembelajaran. Yang pertama itu ada rasionalitas. Untuk rasionalitas itu sendiri bisa diartikan sebagai kesesuaian atau pertimbangan yang logis. Jadi sesuai itu harus dipertimbangkan secara logis. Nah, untuk rasionalitas dalam rancangan atau perencanaan pembelajaran ini harus dilaksanakan sebagai salah satu syarat perencanaan pembelajaran agar hal tersebut dapat ditindaklanjuti. Nah, untuk rencana tindakan dalam perencanaan pembelajaran itu terintegrasi meliputi dari bagaimana untuk metode pembelajarannya, lalu ada model pembelajarannya juga bagaimana, lalu ada penilaian untuk memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan siswanya itu sendiri. Nah, untuk model pembelajaran sesuai subjek yang telah diteliti yaitu subjek yang bernama Diana ini menggunakan model memorizing, dan untuk sesuai ada kaitannya juga dalam program khusus yaitu ada pola suara dan mengaji. Lalu nanti juga selain model pembelajaran ini dikaitkan juga dengan media pembelajaran dari profil subjek yang telah diteliti ini. Nanti saya akan bahas satu persatu dulu. Ya, dari yang pertama itu ada teori model memorizing. Memorizing atau menghafal dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dapat direkonstruksi dalam memori jangka panjang dengan pengkodean dan penyimpanan informasi dalam metakognitif otak. Nah, jadi sesuai apa yang telah dikatakan oleh narasumber atau guru yang mengajarkan si subjek yang diteliti yang bernama Diana ini, bahwasanya model yang diajarkan itu model memorizing atau model menghafal. Jadi untuk model ini juga diikuti atau kaitkan dengan medianya. Nah, media pembelajaran yang digunakan yaitu untuk subjek, yaitu karena subjek tunanetra, jadi medianya itu menggunakan braille. Nah, jadi apa yang stimulus yang telah didapat dari si Diana ini atau si subjeknya ini nanti akan disimpan dalam memorinya karena dia menggunakan model memorizing. Karena ini dapat untuk menyimpan informasi apa yang telah dipelajarinya. Nah, untuk medianya itu sendiri di sini ada beberapa yang digunakan.
dalam si subjek atau digunakan si subjek yang bernama Diana ini. Itu ada Braille. Nah, Braille-nya juga macam-macam. Dan itu Braille ada yang pertama itu ada dia menggunakan reglet. Nah, reglet ini digunakan untuk menulis. Nulis nanti ada timbul-timbul dari pennya. Nah, nanti timbul pola titik-titik ya. Titik-titik nanti pola yang timbul itu membentuk huruf-huruf Braille. Nah, itu untuk menulisnya. Lalu ada lagi untuk Braille yang lain itu bernama Braille text ya, itu juga sama untuk membaca huruf-huruf Braille atau pengenalan. Nah, lalu ada juga papan tulis Braille ya, atau disebut papan tool ya. Di sini dari kayu. Nah, papan ini dari kayu sama juga menggunakan paku kecil. Jadi nanti kan ada timbul-timbul kayak membentuk huruf pola-pola Braille. Nah, itu media yang digunakan oleh si subjek itu atau si Diana. Ini juga untuk model memorizing ini dikaitkan juga dengan program khususnya, yaitu bisa olah suara, karena kan menghafal dari not-not lagunya, bait-baitnya, terus mengaji juga. Nah, mengaji ini bisa juga menurut beberapa jurnal juga untuk menggunakan model memorizing dalam menghafal itu, yang mengaji atau menghafal itu dapat dikatakan baik atau cocok ya. Jadi mungkin cukup sekian ya pemaparan dari materi saya yang sudah kita teliti atau kami teliti sesuai dengan subjek yang bernama Diana, dan kita juga mewawancari narasumber yang gurunya ya, guru yang mengajari si Diana ini. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dari pengucapan saya maupun apa yang materi saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada pemateri atau rekan saya yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yunun Hasnan, 14120063. Di sini saya akan mempresentasikan bagian materi saya, yaitu tentang tahapan model pembelajaran memorizing dan kelebihan dan kekurangan pembelajaran memorizing. Tahapan model pembelajaran memorizing untuk menciptakan pembelajaran yang aktif pada mata pelajaran, yaitu harus ada langkah-langkahnya agar pembelajaran tersebut itu aktif, kondusif, dan terdapat interaksi yang hidup di dalam kelas. Nah, adapun langkah-langkah model pembelajaran memorizing, yang pertama itu ada persiapan tahap. Nah, persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk menerima pembelajaran. Dalam perkembangannya, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan dengan menggunakan pembelajaran ini sangat bergantung pada langkah persiapan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Lalu mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua itu penyajian. Langkah penyajian adalah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Harus dipikirkan pendidik dalam penyajian ini agar bagaimana materi pembelajaran dapat mudah ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu yang pertama penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga kontak mata dengan peserta didik, dan menggunakan ice breaking yang menyegarkan. Yang ketiga itu ada korelasi. Nah, korelasi ini menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman peserta didik atau dengan hal-hal yang lain yang memungkinkan peserta didik dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah ini dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimilikinya maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik peserta didik. Yang keempat itu ada menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti atau core dari materi pelajaran yang telah disajikan.
Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam model pembelajaran memorizing, sebab melalui menyimpulkan ini peserta didik akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian. Yang kelima itu mengaplikasikan. Nah, langkah aplikasi adalah untuk kemampuan peserta didik setelah mereka menyimak penjelasan dari seorang guru. Melalui langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh peserta didik. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini yaitu yang pertama, guru meminta peserta didik untuk menceritakan apa saja yang diingatnya. Itu yang kedua, guru meminta peserta didik untuk menyebutkan item-item dengan memberikan tes atau ujian yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Nah, langkah-langkah model pembelajaran memorizing ini itu dimulai dari persiapan, penyajian materi, korelasi, penyimpulan, dan pengaplikasian. Diharapkan pembelajaran yang diterapkan dalam itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana pendidik. Oke, materi selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan model memorizing. Nah, model pembelajaran memorizing ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, mendorong peserta didik itu untuk kreatif dan menghafal. Yang kedua itu meningkatkan kecepatan menghafal peserta didik. Yang ketiga, melatih peserta didik itu untuk belajar mandiri. Dan yang keempat itu pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik tidak akan mudah hilang. Dan ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan model pembelajaran memorizing ini, yang pertama, tidak semua guru dapat menggunakan metode ini karena guru dituntut untuk lebih kreatif. Yang kedua, keberhasilan model pembelajaran menghafal sangat bergantung pada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, dan motivasi. Yang ketiga, itu menghafal yang sukar dapat mempengaruhi ketenangan. Yang keempat itu kurang tepat atau membutuhkan perhatian yang lebih bila diberikan kepada peserta didik yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.